Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Putri Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh muassis perguruan Islam Asy-Syafi'iyah almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Diawali dengan peletakan batu pertamanya pada bulan Januari 1976 bersamaan dengan peresmian Pesantren Putri Asy-Syafi'iyah. Pembangunan pesantren putri berada di bawah tanggung jawab almarhumah Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah, salah seorang putri dari almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, sebagai perwujudan dari kepedulian Kiai Haji Abdullah Syafi'i terhadap pendidikan kaum perempuan yang pada masanya dahulu sangatlah minim. Setahun kemudian, Pesantren Putri Asy-Syafi'iyah diresmikan pada tanggal 15 Januari 1977 sehingga dikenal sebagai proyek Hajah Tuti Alawiyah. Kita membela agama yang suci untuk kepentingan hidup ini, dunia akhirat senang abadi. Selanjutnya, pengelolaan pendidikan di Pesantren Putri Asy-Syafi'iyah ditugaskan kepada putrinya yang lain, Hajah Ida Farida Abdullah Syafi'i bersama suami Bapak Haji Muhammad Agus Alwi, dibantu oleh para pendidik dan pembina lainnya. Bergerak ke depan, wahai umat Islam, bersatu berjuang. Wahai umat Islam, bergerak ke depan, wahai umat Islam, bersatu berjuang. Pesantren Putri Asy-Syafi'iyah yang beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin nomor 45 Pondok Gede Bekasi dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, memiliki fasilitas antara lain 7 gedung asrama masing-masing terdiri dari 12 dan 14 kamar sebagai tempat tinggal santri, gedung sekolah sebagai lokal belajar klasikal, gedung aula Qa'ah lil Banat digunakan untuk acara-acara dan kegiatan-kegiatan besar, dibangun pada tahun 1978 dan dipugar total pada tahun 1990. Kemudian diberi nama Aula Putri Rugayyah, mengabadikan nama istri dari muassis Asy-Syafi'iyah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Fasilitas laboratorium penunjang kegiatan pendidikan juga dibangun, lapangan olahraga, dokter yang rutin datang untuk santri berkonsultasi seputar kesehatan, kafetaria dan minimarket yang semuanya diperuntukkan sebagai sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan. Selain dengan penyelenggaraan pendidikan formal setingkat SMP dan SMA, dengan mengacu kepada kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dipadu dengan kurikulum Kementerian Agama, serta muatan-muatan kurikulum pesantren, program ekstrakurikuler sebagai pengembangan kemampuan santri antara lain marching band, tarawih, hadroh pada materi kesenian, kegiatan muhadoroh sebagai sarana santri berpidato, belajar berdakwah, pramuka sebagai pembentukan karakter kemandirian dan keterampilan, ditambah dengan aktivitas lain seperti seminar maupun training-training yang bekerja sama dengan perusahaan produk nasional. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Pesantren Putri Asy-Syafi'iyah berdiri pada tahun 1977. Pada masa itu, kami merupakan satu dari sedikit pondok pesantren yang memberikan pendidikan agama dan umum secara berimbang. Dalam perkembangannya, Pesantren Putri Asy-Syafi'iyah senantiasa melakukan penyempurnaan untuk program pendidikannya. Oleh karena itu, pada tahun 2006, kami melakukan integrasi antara sekolah agama dan sekolah umum untuk meningkatkan efektivitas waktu belajar santri.
Beberapa kegiatan juga kami tambahkan seperti kegiatan halakoh, tamyiz, dan juga mahfuzot di bidang agama. Dan kami juga menambahkan kegiatan klub hidroponik serta keputrian pada bidang umum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada. Rizka. Rizka yang nggak masuk. Oke, hari ini kita siap belajar semuanya? Siap. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pesantren Putri Asyafiah Jatiwaringin mempunyai lembaga pendidikan umum yaitu SMP Islam Asyafiah 04 dan SMA Islam Asyafiah 02. Di samping mengacu kepada kurikulum Dinas Pendidikan Nasional, kami juga menjalin kerjasama dengan Lembaga Bimbingan Tes Alumni SMA 8 dalam rangka untuk membina, meningkatkan peserta didik kami sehingga bisa melahirkan generasi yang tafaqquh fiddin dan berakhlakul karimah. Nah, soal ini kita coba belajar tentang fungsi inverse. Jadi fungsi inverse ini adalah fungsi yang kebalikan. Apa yang dibalik? Jadi biasanya fungsi itu dinyatakan dalam Y sama dengan F sama dengan 2X kurang 4 Y kan? Kemudian kita bikinnya ini hanya X. Berarti kita menginginkan sebelah kanannya itu hanya bisa X. Ada yang lebih X. Oke, ada yang mau coba mengerjakan ke depan? Karakteristik pendidikan di Pesantren Putri Asyafiah. Landasan kegiatannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Bermadhab Syafi'i, menekankan akhlakul karimah melalui disiplin dan aktivitas rutin di pesantren. Mengikut sertakan santri dalam berbagai kegiatan yang bersifat edukatif konstruktif dan mengupayakan secara maksimal santri dapat menyelesaikan pendidikan secara paralel dengan meraih 2 ijazah, yaitu ijazah madrasah diniyah dan ijazah SMP atau SMA. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Santriwati juga belajar kajian-kajian kitab kuning yang diselenggarakan di antara waktu sholat maghrib dan isya sebagai penambahan wawasan yang merupakan muatan kurikulum pesantren
Seluruh kegiatan santri selesai pada pukul 22 malam untuk istirahat tidur. Pendidikan pesantren mengajarkan kepada anak-anaknya, anak didiknya, yaitu yang berhubungan dengan nilai-nilai prinsip dasar dalam agama, yaitu sebagai misi agama Islam, yaitu mengajarkan akidah, syariah, dan akhlak. Untuk mengaplikasikan ketiga misi agama tersebut, maka pesantren putri mengajarkan kepada santri-santrinya dengan berbagai macam mata pelajaran. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan belajar kitab Fathul Qorib Mujib yang membahas tentang bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan dan memang wajib belajar. Dikarang oleh Said Alwi Ibnu Said Abbas dan dicetak oleh percetakan Asy-Syafi'iyah. Di antaranya yaitu adalah pelajaran tafsir, pelajaran hadis, pelajaran fikih, pelajaran tauhid, dan pelajaran sirah nabawiyah, juga ditunjang dengan pelajaran nahwu dan shorof. Sebagaimana biasa setelah sholat asar dan setelah maghrib kita belajar menerjemahkan, mengartikan Al-Quran. Ya, nah belajar mengartikan Al-Quran ini yaitu metodenya metode laduni. Di samping itu juga pesantren Putri Asy-Syafi'iyah memperkenalkan kitab-kitab salafi yang selalu diajarkan di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia. Di antaranya yaitu kitab Tanghihul Qaul, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Ta'limul Muta'allim, dan kitab Safinatun Najah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kitab Safinatun Najah ini membahas masalah-masalah fikih mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat. Anak-anak santri diharapkan agar supaya mereka pun mengenal terhadap karya-karya ulama-ulama salaf yang telah terdahulu mereka tuangkan dalam kitab-kitab kuning, atau istilah orang luar menyebutnya yaitu mempelajari kitab-kitab salafi atau kitab kuning. Setelah kita bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, maka berikut ini kita bersama-sama melaksanakan acara rutin kita, yaitu pengajian kitab Riyadhus Shalihin, halaqah kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan ini tepat babul walil adili, yaitu bab tentang pemimpin yang adil. Apa? Tentang pemimpin yang adil. Pesantren Putri Asy-Syafi'iyah juga memberikan kebijakan bahwa setiap santrinya, setiap pelajar pesantren Putri Asy-Syafi'iyah, ketika dia menempuh pelajaran, menempuh pendidikan di pesantren putri selama 3 tahun, dia diharapkan supaya mampu yaitu menghafal 3 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Tujuan akhir dari pesantren Putri Asy-Syafi'iyah tidak lain agar supaya anak-anak santrinya ketika selesai itu diberikan bekal yang kuat, yaitu supaya sesuai dengan sabda Nabi, yaitu abdun razaqahullahu ilman wa malan, seorang santri
yang diberikan oleh Allah, pengetahuan yang mumpuni, pengetahuan yang kuat, dan juga harta yang bermanfaat, sehingga dia bisa berjuang dengan harta dan ilmunya, sehingga dia menjadi manusia yang bermanfaat dunia dan akhirat. Pesantren merupakan lembaga pendidikan sama halnya dengan sekolah yang pulang pergi. Hanya saja di dalam pesantren kita dilatih untuk hidup disiplin, khususnya untuk hidup lebih mandiri. Seperti sholat 5 waktu, sekolah datang tepat waktu, dan juga belajar malam tepat waktu. Kita harus di sini harus belajar hidup mandiri, seperti mencuci pakaian, mencuci piring, atau menyetrika pakaian, yang mungkin kita di luar sana kita tidak melakukan itu sendiri. Karena dengan hidup mandiri itu kita akan menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang bisa mengerti bagaimana cara menghadapi hidup ini. Yang nggak disapu juga ada motor, dia sapu juga. Aku tengah, motor aku tengah. Selain itu, di dalam pesantren juga kita dilatih untuk hidup bersosialisasi. Bagaimana cara kita memahami teman kita, teman yang berbeda suku, yang pasti memiliki sifat yang berbeda. Kita di sini bisa melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dari cara berbusana, cara berbicara, dan juga cara bersosialisasi. Terus dia tuh kemarin tuh kayak sendirian aja, terus kayak murung, kayak gimana gitu. Kayaknya sih kalau kata aku kangen mama deh. Kangen mamanya ya kali ya. Dia kan jarang jenguk. Bete, kalau dia nggak dijenguk sama aku tuh malah sabar, bentar lagi tuh kita bakal liburan ya. Mau berasa juga ya. Aku juga kita nggak dijenguk di minggu ini ya. Jadi mungkin udah jam 10 tahu. Udah tidur aja ya, jangan nangis lagi. Kasih ya kalau di Kalda. Iya sama-sama. Iya sama-sama. Sama-sama. Kalau itu jangan lupa baca doa.